Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi induksi elektromagnetik. Nah, materi induksi elektromagnetik ini akan saya bahas dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan bahas flux magnet, kemudian gegel induksi Faraday, kemudian yang terakhir pada bagian ini adalah kita akan bahas tentang hukum Lenz ya. Jadi di situ bagaimana menentukan arah ya arus induksi ya dengan menggunakan hukum Lenz. Nah, kali ini kita akan melihat suatu percobaan ya, percobaan yang merupakan percobaannya Michael Faraday dulu pada tahun 1800-an. Nah, ada beberapa alat di sini. Yang pertama adalah ampermeter, kemudian ada lilitan, yang tadi 1 lilitan, kemudian 10 lilitan kawat, dan 100 kawat ya, lilitan kawat. Nah, dan ada magnet batang ya. Pertama, kita akan menghubungkan ampermeter dengan kawat yang terdiri dari 1 lilitan. Kemudian magnet batang kita akan gerakan menjauh dan mendekat ya. Kutub utara kita gerakan mendekat dan nanti menjauh lagi dari kumparan. Perhatikan ketika magnet batang digerakkan menjauh dan mendekat, jarum ampermeter itu bergerak walaupun bergeraknya sangat kecil ya simpangannya ya. Nah, tapi kelihatan ya, perhatikan dengan seksama di jarum di sini nih, lihat, perhatikan di sini ya. Ketika magnet batang digerakkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan kumparan yang terdiri dari 10 lilitan ya. Nah, percobaan yang sama kita lakukan, magnet batang akan kita gerakan menjauh dan mendekat. Perhatikan ya jarum, perhatikan jarumnya ya. Jarumnya bergerak ketika magnet batang masuk, gerakannya ke kanan, ketika keluar gerakannya ke kiri ya, perhatikan ya. Nah, juga perhatikan kecepatan saya memasukkan dan mengeluarkan magnet batang, itu juga mempengaruhi besar simpangan dari jarum di sana ya, perhatikan. Nah, bagaimana dengan lilitan yang 100 ya, coba kalau kita gunakan yang lilitannya 100 ya. Kita akan melihat perbedaannya. Perhatikan dengan seksama jarumnya ya, jarum yang ada di ampermeter ini ya. Nah, sekarang perhatikan ya arahnya. Kalau digerakkan masuk, jarumnya menyimpang ke kanan. Kalau keluar, menyimpang ke kiri ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang 100 lilitan. Perhatikan lagi dengan seksama pergerakan medan magnet batang, dan juga ini saya gerakan perlahan aja. Ketika perlahan, karena di lilitannya banyak ya, itu jarum bergerak dengan simpangan yang besar. Nah, kalau saya gerakan lebih cepat lagi, ternyata jarum akan menyimpang lebih besar lagi ya. Oke, kita mulai materi induksi elektromagnetik dengan membahas besaran yang kita sebut dengan flux magnet ya. Biasanya dilambangkan dengan V seperti ini, V, sama dengan flux listrik juga seperti ini ya. Nah, flux magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Jadi misalnya kita punya bidang ya, bidang ini adalah suatu vektor ya, dia punya arah dari bidang ditunjukkan oleh garis normal ya, ini N untuk normal, vektor normal. Kemudian misalnya di situ ada medan magnet. Medan magnetnya misalnya berarah seperti yang saya gambar ini. Ini garis gayanya saya gambar seperti ini. Ini B, medan magnet ya. Nah, antara B dan normal bidang itu membentuk sudut theta ya. Nah, maka flux magnet ya, banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Kita rumuskan V itu sama dengan B ya dot A ya, operasinya dot produk ya, perkalian dot antara dua vektor akan menghasilkan skalar. Jadi flux itu skalar, nggak punya arah ya flux itu ya, sama dengan B dikali A. B itu kuat medan magnetnya atau induksi magnetik atau intensitas medan magnet. A itu luas bidang segi empatnya ini kumparannya, A itu luas atau area. Cos ya, misalnya cos sudut apit antara normal bidang dan medan magnet ya. Nah, flux magnet diberi satuan apa kemarin yang sudah kenal apa? Satuannya Weber. Jadi flux magnet satuannya Weber. Oke, ini adalah flux magnet.
Oke, berikut adalah contoh soal tentang flux magnet. Kumparan dengan luas 100 cm persegi ditempatkan dalam ruang bermedan magnet homogen 20 militesla. Hitunglah flux magnet yang menembus kumparan jika sudut antara sumbu kumparan berarti adalah garis yang tegak lurus dengan kumparan ya, jadi normal ya, sama aja normal ya. Dengan medan magnet adalah 0 derajat, kemudian berapa? 30 derajat lalu 90 derajat. Nah, saya kira tadi sudah kita jelaskan flux magnet V sama dengan B intensitas medan magnet atau kuat medan magnet dikali dengan luas bidang kumparannya dikali kosinus sudut apit antara, ini saya tulis ini ya, sudut apit antara siapa? Antara B dengan normal bidangnya ya, dengan normal bidang ya, dengan M. Nah, berarti untuk yang A saya kira bisa semuanya ya, fluxnya sama dengan B ya, B-nya adalah 20 militesla 10 pangkat min 3 dikali dengan luas 100 ya, cm persegi ubah ke meter persegi, jadi 10 pangkat min 4. Oke, dikali dengan kosinus berapa itu? 30 derajat. 0 ya, maaf ya. 0 derajat ya, 0 derajat. Cos 0 derajat berapa? 1. Berarti dapat ini sama dengan, ini ada 10 pangkat min 2, ini ada 10 pangkat min 2 lagi ya, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 4 Weber. Bisa ini? Oke, dengan cara yang sama, yang B tinggal ganti sudutnya aja, berarti fluxnya sama dengan B dikali dengan A dikali dengan kosinus sudutnya berapa? 30 derajat ya. BA-nya kan sudah ngitung di atas, jangan pura-pura ngitung lagi ya. BA itu kan 2 kali 10 pangkat min 4. Kosinus berapa? 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, berarti dapat flux magnetnya adalah akar 3 ya, dikali dengan 10 pangkat min 4 Weber. Kemudian yang C flux ya, sama dengan B dikali dengan A dikali dengan kosinus berapa? Kosinus 90 derajat. Berarti kosinusnya berapa? 0. Berarti fluxnya sama dengan 0. Jadi sudutnya 0, berarti tidak ada yang menembus secara tegak lurus. Bisa dimengerti ini? Oke, sip. Oke, kita lanjutkan tentang hukum Faraday ya. GGL induksi atau GGL atau gaya gerak listrik induksi yang timbul pada suatu kumparan menurut Faraday berdasarkan eksperimen beliau, nih itu sebanding dengan laju perubahan flux terhadap waktu ya. Jadi GGL-nya epsilon sama dengan N dV per dt ya. Nah, ini sebanding dengan laju perubahan flux, juga sebanding dengan jumlah lilitan kumparan itu ya. Kemudian untuk menentukan beda potensial, untuk menentukan arah arus induksi atau polaritas atau kutub plus minus pada kumparan yang timbul GGL itu ditentukan oleh hukum Lenz ya, sehingga di persamaan Faraday itu ada tulisan, ada tanda negatif di depan N dV per dt-nya ini ya. Nah, flux dengan flux yang tadi sudah kita jelaskan ya di awal ya. Nah jadi GGL bisa timbul karena perubahan flux. Sementara ingat-ingat flux itu sama dengan B dikali dengan A dikali dengan kosinus sudut antara B dan normal bidang. Artinya kalau GGL disebutkan di sini terjadi karena perubahan flux ya, dan perubahan flux itu terjadi bisa karena perubahan medan magnetnya, bisa B-nya yang berubah, bisa juga karena luas bidang kumparannya yang berubah, bisa juga karena sudut antara B dan bidang kumparannya yang berubah ya. Nah, jadi GGL timbul karena perubahan flux, dan perubahan flux bisa terjadi karena perubahan medan magnetnya, perubahan luasnya, atau perubahan sudut antara keduanya ya. Nah, berikut adalah contoh soal tentang GGL induksi ya, menurut hukum Faraday. Flux yang menembus suatu kumparan adalah V sama dengan 0,2 T kuadrat ditambah 0,5 dalam satuan Weber, dan T-nya dalam sekon. Tentukanlah GGL imbas yang terjadi pada T sama dengan 2 sekon. Nah, kemudian yang berikutnya GGL rata-rata dari 0 sampai 0 hingga 2 sekon ya. Berarti kan ada dua pertanyaan di situ, yang satu GGL pada saat T sekian, yang kedua adalah GGL rata-rata antara 0 sampai 2 detik. Nah, di sini di kalimat ini disebutkan menembus suatu kumparan, nggak ada cerita tentang jumlah lilitan ya. Kita asumsikan aja kumparannya adalah single loop gitu ya. Satu kawat misalnya berbentuk melingkar atau segi 4 gitu ya. Jadi kita anggap N-nya 1 ya. Nah, sehingga kita bisa jawab angkanya ya, numeriknya.
Jadi N-nya kita asumsikan 1. Nah, berarti kalau kita ditanya GGL pada T tertentu, ya GGL sesaat disebut juga, itu epsilon sama dengan, kita boleh buang tanda negatifnya kalau menghitung ya, kalau negatif untuk menentukan arah saja. Jadi dV per dt, ya N-nya 1 ya. Nah, jadi persamaan fluksnya itu 0,2 T kuadrat ditambah 0,5. Turunannya sama dengan apa? Ayo. 0,4 T. Ya, 2, saya tulis gitu ya, dikali 0,2, ngerti ya, nggak ada masalah ya. T-nya yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Jadi 0,2 T dikali dengan 2. Ya, yang ini turunannya 0. Berarti ini sama dengan 0,4 T. Ada masalah sampai situ? Belum ada. Oke. Yang ditanya adalah pada T sama dengan 2 sekon. Jadi kita masukkan aja T sama dengan 2. Jadi epsilon pada T sama dengan 2 sama dengan 0,4 dikali dengan 2. Jadi 0,4 kali 2 sama dengan 0,8 volt. Bisa dimengerti ini? Oke, sip. Nah, yang kedua adalah ditanya berapa GGL rata-rata antara T0 sampai T2 sekon. Jadi kalau yang diberikan adalah 2 selang waktu tertentu, di sini 0 sampai 2 sekon, ya, berarti GGL rata-rata yang B, ya, GGL rata-ratanya, nah itu tidak lagi pakai dV per dt, tapi pakai ya N delta V atau delta flux per delta T, gitu ya. Nah, tadi kembali lagi, tadi N-nya kita ambil 1, jadi N-nya sama dengan 1, jadi tinggal delta flux per delta T, delta V per delta T. Jadi V pada T sama dengan 2, ya, dikurangi flux pada T sama dengan 0, dibagi dengan delta T-nya 2 dikurang 0. Sampai yang saya tulis ngerti? Oke, masukin angkanya, T-nya 2, berarti fluxnya berapa? Ayo. 0,2, langsung tulis, dikali dengan apa? 2 kuadrat ditambah dengan 0, berapa? 5 dikurangi dengan pada T0 berapa fluxnya? 0,5 ya kan? 0,5. Ngerti ya? 0,5. Ya. Dibagi dengan delta T-nya adalah 2 dikurangi 0 berapa? 2. Oke ya. Jadi ini ada 0,5 dikurangi 0,5. Ya, habis tinggal tersisa berapa ini? 0,2 tambah 0,8 dibagi 2, jadi berapa? 0,4 volt. Sama ya jawabannya dengan yang tadi ya. Oh beda, oh ini tadi 0,8 ya, 0,4 volt. Bisa dimengerti ini? Oke. Oke, kita lanjutkan lagi, masih contoh soal tentang hukum Faraday. Kumparan 500 lilitan mengalami perubahan flux magnet sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4 Weber dalam waktu 0,08 detik. Jika resistansi kumparan adalah 2 ohm, tentukanlah A, GGL imbas, kemudian yang B adalah kuat arus yang mengalir ya. Perhatikan struktur kalimatnya ya. Kumparan ini mengalami perubahan flux sebesar sekian. Berarti yang sudah diketahui adalah apa? Ya, delta V-nya ya sama dengan 4 dikali dengan 10 pangkat minus 4 Weber ya, minus 4 Weber. Ya, ini perubahan fluxnya. Dalam selang waktu dalam delta T sama dengan 0,08 detik ya. Nah, intanya pertama adalah GGL-nya. Yang pertama A, berarti GGL-nya karena ini yang diketahui adalah perubahannya, berarti dia jelas GGL rata-rata kan? N delta flux per delta T. Ya, tinggal masukkan angka-angkanya. N sama dengan berapa? 500 ya. Kemudian delta fluxnya adalah 4 dikali dengan 10 pangkat minus 4 ya. Dibagi dengan delta T-nya adalah 0,08. 8 kali 10 pangkat minus 2. Nggak ada masalah? Oke, sip. 10 pangkat min 2 ke atas jadi pangkat 2 ketemu pangkat min 4, pangkat min 2. Ketemu ini pangkat 2. Ya, oke, sip. 5 kali 4 bagi 8. 2,5 volt. Bisa dimengerti ini? Oke, sip. Yang kedua ditanya yang B, kuat arus yang mengalir. I ya, I itu sama dengan GGL atau beda potensial tegangan dibagi dengan hambatannya, resistansinya sama dengan 2,5 dibagi hambatannya berapa ohm itu? 2 ya, 2 ohm gitu ya. 2,5 dibagi 2 berapa? 1,25. Oke, 1,25. Satuannya apa? Ampere ya, betul sekali. Mengerti ini? Oke, sip.
Masih soal tentang contoh soal tentang GGL menurut Faraday. Kumparan lingkaran berjari-jari 7 cm, jumlah lilitannya 20, ditembus medan magnet B sama dengan 0,02 T min 0,005 T kuadrat dalam Tesla. Jika resistansi kumparan 20 ohm, tentukanlah kuat arus yang mengalir pada T sekian. Ini ciri-cirinya kalau ditanya GGL saat berarti pada T sekian. Kalau rata-rata dari T sekian sampai sekian, gitu ya. Ada rentang waktunya, ada selang waktunya ya. Nah, ini ada lingkaran dengan jari-jari sekian ya. Berarti kita bisa ngitung apa dari situ? Luas. Jadi luasnya sama dengan apa? Pi dikali dengan R kuadrat, gitu ya. Oke, pi R kuadrat. Berarti dapat sama dengan 7 kuadrat itu berapa? 49. Jadi 49 pi, gitu ya. Kali 10 pangkat minus 4. Benar ya? Meter persegi. Udah, sampai sini ada masalah? Tidak ada. Oke. Nah, kemudian lilitannya ada di situ 20, B-nya sekian. Nah, resistansinya ada ya. Nah, ingat bahwa kuat arus yang terjadi itu sama dengan GGL yang timbul dibagi dengan resistansinya atau hambatan ya. Nah, sedangkan GGL-nya terjadi karena perubahan B ya. Nah, ingat ini kan sama dengan berarti 1/R ya, 1/R N D flux per dt, gitu ya. Nah, gitu ya. Atau mungkin biar lebih rapi ditulisnya, ini adalah N dibagi dengan R, gitu ya. N dibagi dengan R, D flux per dt. Nah, sementara ingat-ingat fluxnya itu sama dengan B dikali dengan A ya. Nah, ini nggak ada keterangan antara sudutnya ya. Sudut antara B dengan bidang ada nggak? Ditembus medan magnet sekian. Jika resistansi kuat, ya udah asumsi aja lah ya. Anggaplah bahwa antara medan magnet dengan kumparannya tegak lurus ya. Antara medan magnet dengan kumparan tegak lurus. Jadi sudut antara medan magnet dengan normalnya 0. Dengan normalnya 0 berarti kan? Dengan normalnya. Jadi fluxnya sama dengan B dikali A. Dan A-nya tetap. Yang berubah apanya? B-nya. Berarti D fluxnya bisa kita ganti dengan, ini N per R dulu ya. N per R. D fluxnya adalah sama dengan A ya. dB per dt ya. Nah, gitu. Ini N dikali A, dB per dt. Ini per R ya. Oke. Nah, turunannya B itu ada tuh persamaannya, tinggal diturunkan. Jadi kita akan punya I-nya sama dengan N dikali dengan A luasnya dibagi dengan R resistansinya. Turunannya itu yuk 0,02 min berapa? 0,01 apa? T. Gitu aja ya. Nah, tinggal masukin angkanya yang diminta T pada T5. Jadi sama dengan apa nih? N-nya 20 lilitan, kemudian luasnya 49 pi dikali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan R-nya 20 ya, sama dengan dikali dengan 0,02 dikurangi dengan 0,05. Ya, benar ya? T5 yang ditanya ya. Sekian angkanya, oh dia bisa dicoret-coret dulu. Mungkin ya sebagian angka ini 20, ada 20 juga. Ya, ini berapa dapatnya? Ya, min 0,03 ya. Jadi dengan minus 49 dikali 0,03 ya, benar ya, dikali dengan pi, tintanya habis kayaknya, dikali dengan 10 pangkat minus 4 ya, ampere ya. Nah, ini berapa? 49 kali 3 147 minus 147 pi ya, dikali 10 pangkat minus 6 ampere ya. Itu mikroampere ya. 147 kali pi. Pi-nya itu berapa? Ya sekian lah ya. Bisa ngitung sendiri ya. Oke, sip. Oke, masih contoh soal tentang hukum Faraday. Sebuah kumparan 50 lilitan luasnya 20 cm persegi, resistansinya 8 ohm, ditempatkan tegak lurus suatu medan magnet. Jadi kumparannya tegak lurus medan magnet. Jadi normal bidang kumparannya sejajar medan magnet ya, sudutnya 0. Berarti dari kalimat itu kita bisa tuliskan fluxnya sama dengan
B dikali dengan A. Ingat-ingat ya. Kumparan tegak lurus medan magnet. Berarti normal bidang kumparan sejajar medan magnet ya. Jadi sudutnya 0. Cosnya 1, jadi fluxnya B kali A. Ya. Nah, secara tiba-tiba kumparan dikeluarkan dari medan magnet. Berarti ada delta B yang besarnya, saya ambil mutlaknya saja ya. Besarnya sama dengan B. Ngerti nggak ini? Mula-mula ada medan magnet B, kemudian si kumparan dikeluarkan dari medan magnet. Berarti medan magnetnya jadi berapa? Jadi 0. Jadi perubahannya berapa? Ya sebesar B. Ngerti ya? Tadinya ada 20 mili Tesla, kemudian itu dihilangkan. Berarti berubahnya 20 mili Tesla. Negatif ya, karena turun kan? Saya buang tanda negatifnya, saya mutlakkan. Perubahannya sebesar itu. Ya. Jadi nanti akan terjadi perubahan flux karena perubahan B. Ya. Sehingga mengalir muatan 50 mikrokulom. Ada Q, ada muatan ya. Muatan. Itulah rapat flux magnet. Rapat flux magnet itu apa? B, ya, rapat flux itu B. Jadi yang tanya ini B-nya berapa, gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah punya I sama dengan, karena ini ada yang diketahuinya perubahan, hanya kondisi awal dan akhir, berarti ini rata-rata kan? Jadi ini N, masih ingat, per R, ya, delta. Flux per delta T. Karena fluxnya terjadi perubahan karena perubahan B, berarti saya bisa tuliskan ini adalah N dikali dengan A per R gitu ya, delta B per delta T. Ada masalah sampai itu? Tidak ada. Coba kalau delta T-nya saya pindahkan ke ruas kiri, saya akan dapatkan I dikali dengan delta T. Gitu kan? Ya, sama dengan N dikali dengan A dikali delta B-nya itu B tadi kan ya, yang atas sana itu, ya, dan dibagi dengan R. Bisa dimengerti? I delta T itu apa? Q, asik ketemu deh. Q sama dengan apa? N dikali dengan A dikali dengan B dibagi dengan R. Yang ditanya apanya? B-nya. Oke, jadi B-nya sama dengan Q-nya muatan dikali dengan R resistansi dibagi jumlah lilitan dan luas kumparannya. Tinggal ngitung. Q-nya berapa? 50 mikrokulom. Jadi 10 pangkat minus 6. Betul ya? R resistansinya berapa? 8 ohm. Dibagi dengan N-nya berapa? Oh, 50 lagi, 50. Kemudian luasnya berapa? 20. Jangan lupa tuh sentimeter 10 pangkat minus 4 ya. Tinggal kesenian yuk. 50, 50. Ada berapa ya? Ke atas jadi berapa? Minus 2 ya. Jadi kita akan punya berapa? Jadi 80 kali 10 pangkat minus 3 boleh saya nulis begitu? Ya, dibagi dengan berapa? 20. Berapa 80 bagi 20? 4. Jadi ketemu jawabannya berapa? 4 kali 10 pangkat min 3 alias mili Tesla. Ngerti ini? Oke, sip. Oke, nah sekarang kita akan belajar menentukan arah arus induksi atau medan magnet induksi dalam suatu kumparan. Nah, caranya gimana? Ya, arah arus induksi itu memenuhi kaidah hukum Lenz. Nah, hukum Lenz itu seperti apa? Nah, kalau kalian baca buku SMA ya, tingkat SMA mungkin akan menemukan kalimat yang seperti ini ya. Jika GGL induksi timbul pada satu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Nah, ngerti nggak? Belum. Nah, kalau belum ngerti baca sekali lagi. Belum ngerti juga 2 kali. Belum ngerti juga 3 kali ya. Sampai ngerti. Nah, sekarang saya bantu meringkas ya kalimat yang barusan itu dengan intinya apa sebetulnya di sini ya? Kita bicara tentang arah medan magnet induksi yang disebut di sini melawan atau menentang perubahannya ya, perubahan medan magnet. Jadi intinya adalah bahwa medan magnet induksi yang akan timbul adalah melawan perubahan ya, melawan perubahan. Melawan perubahan. Nah, perubahan itu kan hanya ada 2 jenis. Perubahan itu bertambah atau perubahan itu berkurang. Jadi artinya kalau melawan perubahan, ya sederhana saja. Kalau medan magnet dalam kumparan itu bertambah, maka akan muncul medan magnet induksi yang berlawanan dengan yang ada itu. Ya.
Nah, sementara kalau berkurang, kalau medan magnet dalam kumparan itu berkurang, nah akan muncul medan magnet induksi ya yang arahnya searah dengan medan magnet yang ada dalam kumparan. Ingat-ingat ya, kalau medan magnet bertambah, muncul medan induksi yang berlawanan. Kalau medan magnet berkurang, muncul medan induksi yang searah. Mengerti? Oke, sip. Ada yang belum mengerti. Kalau ada yang belum mengerti, kita lihat contoh berikut ini. Nah, untuk menambah pemahaman tentang hukum Lenz, mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Misalnya, kita lihat di sebelah kiri ini ada suatu kumparan ya. Inti besinya saya kasih warna hitam, kemudian dililiti oleh kawat ya. Nah, kawat itu dihubungkan dengan hambatan R ya. Ujung kiri hambatan dihubungkan titik A, ujung kanan titik B. Kemudian di sebelah kanannya kita lihat ada magnet batang, misalnya ya, kutub utaranya sebelah kiri, ini kutub selatan sebelah kanan. Misalnya magnet batang itu kita gerakkan mau kemana nih? Ke kiri atau ke kanan? Ya deh, ke kiri boleh ya. Ke kiri itu artinya ini V, maksudnya V itu laju ya, besar kecepatan. Maksudnya adalah magnet batang digerakkan ke kiri. Nah, digerakkan ke kiri, nah berarti nanti medan magnet pada kumparan ini bertambah atau berkurang. Makin dekat nih, kalau makin dekat bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, kalau medan magnet bertambah, maka bagaimana tadi kata kuncinya? Kata kuncinya hukum Lenz itu adalah melawan perubahan. Ingat-ingat ya, melawan perubahan. Jadi bagaimana? Karena saya tuliskan di sini ya, karena utara ya, utara itu mendekat ya, utara itu mendekat, nah, maka akan ada B yang arahnya ke kiri yang bertambah. Jadi akan ada B yang arahnya ke kiri begini ya. Nah, gini saya gambarkan, itu bertambah. Kalau bertambah akan muncul B induksi, saya singkat BIN ya, BI induksi. B induksi yang arahnya searah atau berlawanan kalau bertambah? Berlawanan dengan yang ada. Yang ada itu arahnya ke kiri, maka dia muncul B induksi yang ke kanan, gitu ya. Nah, B induksinya ke kanan, maka di sini muncul B induksi ke kanan ya. Nah, lalu pertanyaannya apa dong? Ya udah, pertanyaan pertama tadi B induksi ya. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana arah arusnya. Nah, untuk menentukan arah arus kita gunakan hukum pakai aturan tangan kanan ya. Nah, kita perhatikan aturan tangan kanannya. Nah, untuk menentukan arah arus induksi kita gunakan aturan tangan kanan. Nah, ini aturan tangan kanan ya. Perhatikan, caranya adalah jari yang 4 ya, dari telunjuk sampai kelingking dilengkungkan, kemudian jari telunjuk, jari ibu jari maksud saya adalah menunjuk ya, menunjuk ke atas misalnya dalam gambar saya ini. Nah, maka ibu jari ini menyatakan arah dari medan magnet ya, arah medan magnet. Sedangkan jari yang 4 menunjukkan arah arus ya. Nah, jadi dibalik ya, kalau di kawat lurus kan ingat jempolnya yang I ya, yang arus, kemudian jari yang 4 yang medan magnet atau B. Kalau untuk di kawat melingkar, lilitan ya, kumparan yang melingkar atau solenoid dibalik, ditukar ya. Untuk ibu jari itu arah medan magnetnya, kemudian jari yang 4 arah arusnya. Nah, kalian lihat di kumparan ini, di solenoid yang saya gambar ini, B induksinya ke arah kanan ya, B induksinya ke arah kanan. Jika ibu jari ke kanan, kemudian ada inti besi, misalnya kalian pakai alat tulis kalian ya, jari yang 4 diletakkan di belakang ya, misalnya untuk titik A, kita ambil titik A di belakang, berarti mengarah ke atas ya, mengarah ke atas. Maka di sini arusnya dia mengarah ke atas. Ya, arusnya mengarah ke atas di sini ya. Nah, berarti di R itu arusnya ke kiri alias dari B ke A. Itulah arah arus induksi yang timbul pada R akibat ada kutub utara yang mendekat ya. Bisa dimengerti? Oke.